Suami dan pelakor syok berat saat aku datangi pernikahan mereka setelah mencelakaiku dan membuat acara pemakaman palsu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma lada hitam dan bawang putih yang ditumis dengan mentega menguar dari dapur, mengisi setiap sudut rumah mewah bergaya minimalis itu dengan kehangatan. Anissa tersenyum tipis. Tangannya dengan lincah mengaduk potongan daging sapi wagyu di atas wajan panas. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang terasa seperti surga di bumi. Setidaknya, itulah yang selalu ia tanamkan dalam benaknya. Di dinding ruang makan, sebuah foto pernikahan besar terpajang. Anissa yang tersenyum bahagia dalam balutan gaun putih yang indah, dan di sebelahnya, Bayu, suaminya, menatapnya dengan tatapan memuja yang sama seperti yang ia tunjukkan malam ini saat pulang kerja nanti. Bayu adalah segalanya bagi Anissa. Pria tampan, sukses, dan di mata semua orang, suami yang sempurna. Dialah arsitek di balik kehidupan mereka yang tampak tanpa celah. Rumah megah ini, mobil mewah di garasi, dan liburan eksotis yang menjadi iri teman-temannya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sebuah retakan kecil mulai muncul di dinding surga mereka. Retakan itu tak terlihat oleh mata orang lain, tetapi Anissa merasakannya merambat pelan di dalam hatinya, membawa hawa dingin yang aneh. Semua dimulai dari hal-hal sepele. Ponsel Bayu yang kini selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Panggilan telepon yang dijawab dengan bisikan di balkon. Dan yang paling mengganggu, aroma parfum wanita yang asing, lembut namun menusuk, yang sesekali tertinggal di kemeja kerjanya. Anissa mencoba menepisnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah paranoia. Bayu bekerja keras, bertemu banyak klien. Wajar jika ada aroma yang terbawa. Namun, kecurigaan itu, sekali tertanam, tumbuh seperti tanaman liar yang mencekik. Malam itu, saat sedang membersihkan saku celana kerja Bayu sebelum memasukkannya ke mesin cuci, jemarinya merasakan secari kertas. Bukan kertas biasa, melainkan struk pembelian dari sebuah butik perhiasan ternama. Matanya membelalak melihat nama barang yang tertera. Leontine Berliant Aphrodite Esther. Harganya setara dengan biaya liburan mereka ke Eropa tahun lalu. Jantung Anissa berdebar kencang. Ia tidak pernah menerima Leontine itu. Ulang tahunnya sudah lewat 3 bulan lalu. Dan hadiah yang ia terima adalah sebuah tas tangan bermerek, bukan Leontine. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan steak di atas piring, menatanya dengan indah bersama asparagus panggang dan kentang tumbuk trufle, persis seperti yang disukai Bayu. Surga kecilnya terasa mulai terbakar dari dalam. Ia harus tahu. Malam ini, setelah makan malam romantis mereka, ia akan bertanya. Dengan lembut, tentu saja. Tanpa menuduh. Pukul 8 malam, suara mobil Bayu memasuki garasi. Anissa segera memasang senyum terbaiknya, menyambut sang suami di ambang pintu. Selamat malam, sayang. Selamat hari jadi, sapanya lembut, menerima kecupan singkat di kening yang terasa lebih dingin dari biasanya. Malam. Maaf aku sedikit terlambat, ada rapat mendadak. Jawab Bayu, melonggarkan dasinya. Matanya melirik meja makan yang sudah tertata sempurna. Wow, kau menyiapkan semua ini? Kau memang istri terbaik. Pujian itu terdengar hampa di telinga Anissa. Selama makan malam, ia mencoba menciptakan kembali kehangatan yang dulu mereka miliki. Ia bercerita tentang harinya, tentang rencana renovasi taman yang ia inginkan. Bayu menanggapinya dengan senyum dan anggukan, namun matanya kosong. Pikirannya tampak melayang ke tempat lain. Setelah piring terakhir diangkat, saat mereka duduk di sofa dengan segelas anggur merah, Anissa memberanikan diri. Mas, panggilnya pelan. Aku menemukan ini di saku celanamu. Ia menyodorkan struk pembelian Leontine itu. Wajah Bayu yang tadinya santai langsung menegang. Hanya sepersekian detik, tapi Anissa melihatnya. Kepanikan yang cepat-cepat ia sembunyikan di balik topeng ketenangan. Bayu tertawa kecil, sebuah tawa yang dipaksakan. Oh, ini. Astaga, kau merusak kejutannya, sayang. Ia mengambil struk itu.
Ini sebenarnya hadiah kejutan untukmu. Rencananya mau kuberikan saat kita liburan akhir tahun nanti. Aku menyimpannya di brankas kantor agar kau tidak menemukannya. Anissa menatap lekat-lekat mata suaminya, mencari kebohongan di sana. Kejutan. Tentu saja. Untuk siapa lagi aku membeli perhiasan semahal ini? Bayu mengelus pipinya. Aku minta maaf kalau akhir-akhir ini aku sedikit berbeda. Proyek di kantor benar-benar menguras tenaga dan pikiranku. Aku merasa kita sedikit menjauh. Makanya, aku punya ide. Bayu bangkit dan mengambil napas dalam-dalam, seolah sedang mempersiapkan sebuah pidato penting. Bagaimana kalau besok kita pergi berdua saja? Hanya kita. Kita ke villa di puncak. Kita habiskan akhir pekan di sana. Jauh dari pekerjaan, jauh dari gangguan. Kita perbaiki apapun yang mulai retak di antara kita. Anggap saja ini perayaan ulang tahun pernikahan kita yang tertunda. Hati Anissa terbelah. Separuh dirinya ingin sekali mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Separuh lainnya menjerit bahwa semua ini adalah sandiwara. Pergi ke villa? Tempat terpencil di mana hanya ada mereka berdua? Entah kenapa, gagasan itu tidak terdengar romantis, melainkan mengerikan. Namun, melihat wajah Bayu yang tampak begitu tulus dan penuh harap, pertahanannya runtuh. Mungkin ia memang salah. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Ia mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Aku akan berkemas besok pagi. Keesokan harinya, Anissa memasukkan pakaian ke dalam koper dengan perasaan campur aduk. Saat Bayu sedang mandi, sebuah notifikasi muncul di laptop Bayu yang terbuka di meja kerja. Dari aplikasi pesan instan. Nama pengirimnya, Ralin. Anissa mengenal nama itu. Rekan kerja Bayu yang ambisius dan sering ia ceritakan. Pesannya singkat. Semua siap, jangan sampai gagal. Aku menunggumu di titik yang ditentukan. Darah Anissa seolah berhenti mengalir. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah konfirmasi telak. Titik yang ditentukan. Jangan sampai gagal. Ini bukan tentang memperbaiki pernikahan. Ini adalah sebuah rencana. Ketika Bayu mengajaknya berangkat, Anissa merasa kakinya seperti jeli. Bayu menyarankannya untuk mengendarai mobilnya sendiri. Biar nanti pulangnya lebih mudah kalau kau ingin mampir ke butik ibumu, katanya, sebuah alasan yang terdengar logis namun kini terasa janggal. Perjalanan menuju puncak terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Anissa mengemudi di belakang mobil Bayu. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia melihat dari kejauhan mobil Bayu berhenti, dan seorang wanita masuk ke kursi penumpang. Ralin, mengenakan gaun merah yang mencolok. Mereka terus menanjak, melewati jalanan yang semakin sempit dan sepi. Di sebelah kiri adalah tebing batu, dan di sebelah kanan, jurang menganga yang dalam, tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Di sebuah tikungan tajam yang terkenal rawan, mobil Bayu tiba-tiba melambat dan menepi. Anissa ikut menepikan mobilnya di belakang. Jantungnya serasa akan meledak. Bayu turun dari mobilnya, berjalan menghampiri Anissa dengan senyum yang sama seperti saat ia melamarnya dulu. Ada apa, Mas? Tanya Anissa. Suaranya bergetar. Tidak ada apa-apa, sayang, bisik Bayu, membungkuk ke jendela mobil Anissa yang terbuka. Aku hanya ingin bilang, aku mencintaimu. Ia mengecup kening Anissa. Sebuah kecupan yang terasa seperti kecupan seorang malaikat maut. Saat Bayu berjalan kembali ke mobilnya, Anissa merasakan firasat terburuk dalam hidupnya. Ia harus pergi dari sini. Sekarang juga. Ia menyalakan mesin mobilnya, berniat memutar balik. Namun, sudah terlambat. Dari kaca spionnya, ia melihat mobil Bayu melaju, bukan untuk mendahuluinya, tapi lurus ke arahnya. Tepat sebelum benturan keras itu terjadi, Anissa sempat melihat wajah mereka dengan jelas dari spion. Wajah Bayu yang dingin, tanpa emosi, penuh dengan kekejaman yang tak pernah ia kenal. Dan di sebelahnya, Ralin tersenyum. Senyum kemenangan yang mengerikan. Braa! Mobil Bayu menghantam bagian belakang mobil Anissa dengan kekuatan penuh.
Dorongan brutal itu membuat mobil Anissa terlempar ke depan, kehilangan kendali, menabrak pagar pengaman yang rapuh, dan terjerumus ke dalam kegelapan jurang. Hal terakhir yang Anissa lihat sebelum semuanya menjadi hitam adalah langit biru yang indah. Langit yang sama di atas surga palsu yang baru saja terbakar habis di depan matanya. Di tikungan sepi itu, di bawah cahaya senja yang mulai memudar, Bayu mematikan mesin mobilnya. Keheningan yang menusuk tiba-tiba menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh deru angin lembut dan detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Di sebelahnya, Ralin menatap ke arah jurang dengan tatapan dingin dan puas. Gaun merahnya tampak seperti noda darah di tengah ketenangan alam. Tidak ada penyesalan di wajah mereka, hanya kelegaan yang dingin dan kejam. Misi telah selesai. Apa kau yakin tidak ada yang melihat? Bisik Ralin. Suaranya setajam serpihan es. Bayu melirik ke sekeliling. Jalanan itu benar-benar kosong. Aku sudah memantaunya selama berminggu-minggu. Di jam seperti ini, tidak akan ada yang lewat. Menara pemancar itu, katanya sambil menunjuk ke kejauhan. Kameranya hanya dummy. Security palsu untuk properti di bawah. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Sebuah jaring pengaman yang ia ciptakan untuk menenangkan Ralin dan dirinya sendiri. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti selamanya untuk memastikan tidak ada saksi, Bayu mengambil ponselnya. Inilah saatnya pertunjukan dimulai. Ia menarik napas dalam-dalam, memanggil semua bakat akting yang ia miliki. Saat panggilan tersambung ke nomor darurat, suaranya berubah menjadi panik dan penuh isak tangis yang dibuat-buat. Tolong! Tolong! Istri saya. Mobilnya masuk jurang. Teriaknya histeris ke telepon. Ia memberikan lokasi tikungan dengan tergagap, menambahkan detail-detail palsu tentang bagaimana mobil Anissa tiba-tiba oleng seolah remnya blong. Saya mencoba mengejarnya, tapi sudah terlambat. Ya Tuhan, Anissa. Ralin menatapnya dengan kekaguman yang mengerikan. Pria di sebelahnya adalah seorang monster berdarah dingin yang mampu mengubah wujudnya dalam sekejap. Setelah panggilan selesai, Bayu menatap Ralin. Sekarang kau pergi. Ambil jalan memutar lewat desa. Pastikan tidak ada yang melihatmu. Aku akan mengurus sisanya di sini. Ralin mengangguk, memberinya kecupan singkat yang terasa dingin. Jangan kecewakan aku, Bayu. Aku menantikan babak baru hidup kita. Dengan itu, ia keluar dari mobil dan menghilang di antara pepohonan, seperti hantu yang kembali ke kegelapan. Saat tim penyelamat dan polisi tiba, mereka menemukan Bayu dalam kondisi yang mengenaskan. Ia terduduk lemas di pinggir jalan, wajahnya terkubur di kedua telapak tangannya, bahunya bergetar hebat. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Suami yang hancur lebur, dunianya runtuh dalam sekejap. Proses evakuasi bangkai mobil yang ringsek dari dasar jurang memakan waktu berjam-jam. Dan seperti yang telah mereka perkirakan, dengan kondisi mobil yang hancur lebur dan medan yang sulit, jasad Anissa dinyatakan tidak dapat ditemukan, kemungkinan besar tersapu arus sungai di dasar jurang. Bagi pihak berwenang, ini adalah kasus kecelakaan tunggal yang tragis. Berita, kematian, Anissa menyebar seperti api. Dalam sekejap, rumah megah mereka dipenuhi oleh pelayat. Bayu, dengan mata merah dan bengkak, hasil dari tidak tidur dan meneteskan obat mata, menerima ucapan belasungkawa dengan ekspresi hampa. Ia memeluk ibu Anissa yang menangis histeris, membisikkan kata-kata penenang yang penuh kebohongan. Saya juga hancur. Ma. Saya kehilangan separuh jiwa saya. 3 hari kemudian, pemakaman palsu itu digelar. Sebuah acara yang megah, ironisnya, jauh lebih mewah dari pernikahan mereka dulu. Ribuan tangkai mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut kapel. Sebuah peti mati kosong yang indah, terbuat dari kayu jati terbaik, ditempatkan di tengah ruangan, menjadi pusat dari semua duka pura-pura itu. Foto Anissa yang tersenyum cerah, foto yang diambil Bayu saat liburan terakhir mereka, dipajang dalam ukuran besar, seolah menatap semua sandiwara yang terjadi. Bayu berdiri di mimbar untuk memberikan eulogi. Ia berbicara dengan suara serak yang bergetar, menceritakan kisah cinta mereka, tentang bagaimana Anissa adalah cahaya dalam hidupnya.
Air mata buayanya mengalir deras, membasahi pipi. Para tamu undangan ikut risak, tersentuh oleh pemandangan seorang suami yang begitu mencintai istrinya. Di barisan para pelayat, Ralin juga hadir, mengenakan pakaian hitam-hitam yang sopan. Wajahnya menunjukkan ekspresi duka yang simpatik. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Bayu, sebuah kilatan kemenangan tersembunyi di matanya. Mereka adalah dua predator yang sedang menikmati perburuan mereka di tengah kerumunan domba yang tak menaruh curiga. Setelah prosesi pemakaman selesai dan para pelayat terakhir telah meninggalkan rumah, keheningan yang sesungguhnya akhirnya tiba. Bayu berdiri sendirian di ruang tamu yang masih beraroma bunga kematian. Ia menatap foto pernikahan mereka. Lalu perlahan, sebuah senyuman sinis mulai terkembang di bibirnya. Ia berhasil. Semua orang mempercayainya. Ia bebas. Malam itu, ia tidak tidur di rumah itu. Ia pergi ke sebuah apartemen penthouse mewah yang diam-diam telah ia sewa. Di sana, Ralin sudah menunggunya. Suasana duka langsung menguap, digantikan oleh perayaan yang liar. Musik mengalun pelan, dan sebotol sampanye mahal sudah dingin di dalam ember es. Untuk kita, kata Ralin, mengangkat gelasnya. Gaun hitamnya telah berganti dengan gaun malam sutra berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya. Liontin berlian de Aphroditestea berkilauan di lehernya, hadiah dari Bayu yang ia terima beberapa minggu lalu. Untuk kita, balas Bayu, mendentingkan gelasnya. Tegukan pertama sampanye itu terasa seperti air kehidupan, membilas semua kepura-puraan dan kelelahan dari drama beberapa hari terakhir. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka semua tertipu. Aku tidak pernah meragukanmu, desah Ralin, melingkarkan lengannya di leher Bayu. Sekarang, semua miliknya adalah milik kita. Rumah itu, saham-sahamnya, perusahaannya. Bayu tertawa, tawa yang dalam dan jahat. Harta itu hanya bonus. Sayang, hadiah utamanya adalah kebebasan. Terbebas dari wanita naif yang membosankan itu. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami yang baik. Mereka menari dengan perlahan di tengah ruangan, di depan jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota. Mereka merayakan kemenangan mereka di atas kuburan palsu Anissa, mabuk oleh keserakahan dan kebebasan yang baru mereka raih. Mereka tidak menyadari, jauh di luar sana, di sebuah desa terpencil yang tak tersentuh sinyal telepon, korban mereka baru saja membuka matanya untuk pertama kali. Di sebuah tempat di mana dendam mulai berakar, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan mekar menjadi bunga pembalasan yang paling mematikan. Kesadaran datang bukan seperti cahaya fajar, melainkan seperti serpihan kaca yang menusuk-nusuk dari dalam kegelapan. Hal pertama yang Anissa rasakan adalah rasa sakit. Rasa sakit yang tajam dan menyebar, berdenyut dari kepala hingga ujung kakinya yang remuk. Ia mencoba membuka mata, namun kelopaknya terasa seperti dilem. Saat akhirnya berhasil, yang ia lihat hanyalah langit-langit kayu yang rendah dan gelap, dengan sarang laba-laba di sudutnya. Di mana ini? Aroma aneh memenuhi udara. Campuran antara bau tanah lembab, kayu bakar, dan ramuan herbal yang pahit. Ini bukan kamarnya. Ini bukan rumah sakit. Ingatan terakhirnya melintas seperti kilatan petir. Senyum dingin Bayu, tawa kemenangan Ralin, dan suara logam yang meremuk sebelum ia terlempar ke dalam kehampaan. Jurang. Ia seharusnya sudah mati. Sebuah bayangan bergerak di sampingnya. Seorang wanita tua dengan wajah keriput yang teduh dan rambut putih yang disanggul sederhana, mendekat. Tangannya yang kasar namun lembut menyentuh dahi Anissa. Syukurlah, Neng sudah sadar, bisiknya. Suaranya serak namun menenangkan. Jangan banyak bergerak dulu. Lukamu parah. Wanita itu adalah Mak Inah, seorang penyembuh tradisional di desa terpencil bernama Kampung Awan. Sebuah desa yang bahkan tidak ada di peta, tersembunyi di balik perbukitan dan hanya bisa diakses melalui jalan setapak. Putranya, Jaka, seorang pemuda pendiam berbadan tegap, adalah orang yang menemukannya. Pagi itu, saat mencari kayu bakar di dekat dasar jurang, ia melihat secercah warna merah, gaun yang Anissa kenakan, tersangkut di antara semak belukar, beberapa meter dari bangkai mobil yang sudah ringsek. Ajaibnya,
Anissa terlempar keluar dari mobil sebelum mobil itu menghantam dasar sungai berbatu. Ia tergeletak tak sadarkan diri dengan tulang rusuk patah, gegar otak parah, dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Jaka, dengan susah payah, menggendongnya kembali ke desa. Mereka tahu, melaporkan penemuan ini ke polisi di kota akan membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Mereka adalah orang-orang sederhana yang tidak percaya pada sistem yang rumit dan seringkali tidak adil. Jadi, Mak Inah memutuskan untuk merawatnya dengan pengetahuannya tentang ramuan herbal dan pengobatan tradisional. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kesakitan dan kebingungan bagi Anissa. Mak Inah dengan sabar merawatnya, memberinya minum ramuan pahit yang perlahan memulihkan kekuatannya dan mengobati lukanya dengan tumbukan daun-daunan. Jaka jarang berbicara. Namun setiap pagi ia meletakkan sebakul buah-buahan segar di samping tempat tidurnya, dan di malam hari ia memastikan api di tungku tetap menyala untuk menjaga Anissa tetap hangat. Secara fisik, tubuh Anissa perlahan sembuh. Tulangnya mulai menyatu, luka-lukanya mulai mengering. Namun, jiwanya tetap berada di dasar jurang yang gelap itu. Setiap malam, mimpi buruk yang sama menghantuinya. Hantaman mobil, tawa Ralin, mata dingin Bayu. Ia akan terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Siapa yang akan ia hubungi? Siapa yang akan percaya ceritanya? Suaminya, pahlawan di mata semua orang, telah mencoba membunuhnya. Sebulan telah berlalu. Anissa kini sudah bisa duduk, meskipun setiap gerakan masih terasa menyakitkan. Ia menghabiskan hari-harinya menatap keluar jendela kecil, memandangi hamparan sawah hijau dan kabut yang menyelimuti puncak gunung. Keindahan itu terasa kontras dengan kekacauan di dalam hatinya. Suatu sore, Jaka pulang dari kota. Perjalanan yang memakan waktu setengah hari berjalan kaki, membawa beberapa karung kebutuhan pokok. Barang-barang itu dibungkus dengan lembaran koran bekas. Saat Mak Inah membongkar belanjaan, selembar koran jatuh di dekat Anissa. Matanya terpaku pada sebuah foto di halaman depan. Foto dirinya, tersenyum bahagia di sebuah acara amal, beberapa bulan yang lalu. Di atas foto itu, sebuah judul tercetak dengan huruf kapital yang tebal dan menusuk. Dunia usaha berduka, Anissa Dewi dinyatakan tewas dalam kecelakaan tragis. Napas Anissa tercekat di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia meraih lembaran koran itu. Jarinya menelusuri setiap kata dalam artikel tersebut. Artikel itu melukiskan gambaran sebuah tragedi yang memilukan. Kecelakaan tunggal akibat remblong. Pencarian yang sulit karena medan yang berat. Dan yang paling menyakitkan, kutipan-kutipan dari suaminya, Bayu. "Saya telah kehilangan segalanya," kata Bayu kepada wartawan. Suaranya digambarkan serak karena tangis. "Anissa bukan hanya istri saya. Dia adalah napas saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup tanpanya." Artikel itu juga meliput acara pemakaman yang megah. Ribuan pelayat, lautan bunga putih, dan sebuah eulogi dari suami yang berduka yang membuat semua orang meneteskan air mata. Sebuah sandiwara yang begitu sempurna. Prak! Gelas berisi air herbal yang dipegangnya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai tanah. Tapi Anissa tidak mendengarnya. Suara yang ia dengar adalah suara dunianya yang hancur berkeping-keping. Air mata yang akhirnya mengalir bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang mendidih. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya bergetar hebat, bukan karena luka fisiknya, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam dan kejam. Mereka tidak hanya mencoba membunuhnya. Mereka telah menghapusnya. Mereka menggelar pemakaman untuknya, mengubur sebuah peti kosong, lalu merayakan kemenangan mereka di atas kuburannya. Mak Inah dan Jaka menatapnya dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian, getaran tubuh Anissa berhenti. Isak tangisnya reda. Ia mengangkat kepalanya, dan tatapan matanya membuat Mak Inah bergidik. Kelembutan dan keputusasaan di mata itu telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan setajam baja. Malam itu, Anissa meminta cermin untuk pertama kalinya. Jaka memberinya sebuah cermin kecil yang sudah retak. Di pantulan cermin itu,
Ia melihat seorang wanita asing. Wajahnya tirus dan pucat. Ada bekas luka yang tipis di pelipisnya. Rambutnya yang dulu panjang dan terawat kini kusut dan tak beraturan. Ia bukan lagi Anissa Dewi, istri yang naif dan penuh cinta. Wanita di cermin itu adalah seorang yang selamat. Seorang yang terlahir kembali dari jurang dendam. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bayu dan Ralin telah mengambil segalanya darinya. Hidupnya, namanya, masa lalunya. Tapi mereka telah melakukan satu kesalahan fatal. Mereka gagal membunuhnya. Dan dari dasar jurang itu, ia tidak merangkak keluar untuk mencari belas kasihan. Ia akan bangkit untuk menuntut balas. Bukan dengan pisau atau racun, tapi dengan sesuatu yang lebih mematikan, kebenaran. Ia akan meruntuhkan surga palsu yang mereka bangun dengan tangannya sendiri, bata demi bata, sampai mereka terkubur di bawah reruntuhannya. Sumpah itu terpatri dalam jiwanya. Sedingin malam di kampung awan. Pertunjukan sandiwara mereka akan segera berakhir. Dan ia akan menjadi sutradara dari babak terakhir yang paling menyakitkan. 2 bulan lagi berlalu di kampung awan. Musim berganti. Dan kabut pagi yang dulu terasa dingin kini membawa kehangatan fajar yang menenangkan. Luka-luka di tubuh Anissa telah sembuh sepenuhnya. Hanya menyisakan beberapa bekas luka tipis yang menjadi pengingat permanen akan pengkhianatan yang ia alami. Namun, seiring pulihnya fisik, sesuatu di dalam dirinya justru mengeras. Kesedihan telah menguap, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan fokus yang setajam pisau. Setiap pagi, ia tidak lagi terbangun karena mimpi buruk, melainkan oleh kobaran api dendam yang memberinya tujuan. Waktunya telah tiba. Ia tidak bisa selamanya bersembunyi di surga terpencil ini. Papan catur telah disiapkan oleh Bayu dan Ralin, dan kini giliran sang ratu yang diakini telah mati untuk bergerak. Pagi itu, ia menemui Mak Inah dan Jaka di beranda rumah panggung mereka yang sederhana. "Mak, Jaka," ucapnya dengan suara yang mantap, tanpa getaran sedikit pun. "Kebaikan kalian telah menyelamatkan hidupku. Tidak akan pernah ada cara bagiku untuk membalasnya sepenuhnya. Tapi aku harus pergi sekarang. Ada urusan yang belum selesai di kota." Mak Inah menatapnya dengan mata tuanya yang bijaksana. Ia melihat perubahan di dalam diri Anissa. Wanita rapuh yang dibawa putranya dari dasar jurang telah tiada, digantikan oleh seorang wanita dengan tatapan baja. "Hati-hati, Neng. Dunia luar itu hutan belantara," nasihatnya sambil mengelus punggung tangan Anissa. Jaka, seperti biasa, tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah bungkusan kain. Di dalamnya ada beberapa lembar uang ratusan ribu yang lusuh. "Ini tabungan emak. Pakailah untuk ongkos," katanya singkat. Anissa menelan ludah, menahan air mata haru. Ia menolak dengan halus. Di dalam dompetnya yang usang, yang ditemukan Jaka bersamanya, masih terselip beberapa lembar uang darurat yang tidak pernah ia sentuh. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan diantar oleh Jaka melalui jalan tikus hingga ke jalan raya terdekat sebelum fajar menyingsing, Anissa menaiki bus pertama menuju Jakarta. Seorang hantu yang kembali ke kota untuk menghantui para pembunuhnya. Jakarta menyambutnya dengan kebisingan dan polusi yang menyesakan. Kota ini terasa asing, penuh dengan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Ia membeli ponsel murah dan kartu SIM sekali pakai, lalu menyewa kamar kecil di sebuah penginapan kumuh di pinggiran kota. Dari sana, ia membuat satu-satunya panggilan telepon yang paling penting. Nomor itu adalah nomor kantor detektif swasta, Tirtayasa Investigations. Pak Tirtayasa adalah seorang pensiunan polisi, sahabat kental almarhum ayahnya. Anissa ingat pesan ayahnya bertahun-tahun lalu. "Jika kau suatu saat berada dalam masalah besar dan kau merasa tidak bisa percaya pada siapapun, bahkan polisi, cari Tirta. Dia anjing pelacak kebenaran yang tidak kenal takut." Kantor Pak Tirtayasa terletak di lantai 2 sebuah ruko tua, terjepit di antara toko kelontong dan penjahit. Papan namanya kecil dan pudar. Anissa masuk ke dalam ruangan yang remang-remang dan berbau asap tembakau. Di balik meja kayu yang penuh tumpukan berkas, duduk seorang pria berusia akhir 60-an, dengan rambut perak,
kacamata baca, dan mata yang masih tajam seperti elang. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Tirtayasa tanpa mengangkat kepala dari koran yang dibacanya. "Saya Anissa, Pak." "Anissa Dewi, putri almarhum Pak Danang," jawab Anissa pelan. Tangan Pak Tirtayasa yang sedang memegang koran membeku. Ia menurunkan korannya perlahan. Matanya membelalak tak percaya. Ia menatap Anissa dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah melihat arwah. "Anissa? Tapi berita itu kau." "Berita itu bohong, Om," potong Anissa. "Saya di sini karena saya butuh bantuan Om. Bantuan yang tidak bisa saya minta dari orang lain." Selama hampir 2 jam, Anissa menceritakan segalanya. Tentang kecurigaannya, liontin berlian, jebakan di villa, dan bagaimana Bayu dengan dingin mendorongnya ke jurang. Ia menceritakan tentang pemakaman palsunya dan bagaimana ia selamat. Pak Tirtayasa mendengarkan tanpa interupsi. Wajahnya mengeras setiap detiknya. Asap rokoknya mengepul di udara, menciptakan selubung misteri. Ketika Anissa selesai, Pak Tirtayasa menyandarkan punggungnya di kursi yang berderit. "Anak itu," desisnya, merujuk pada Bayu. "Aku tidak pernah menyukainya sejak ayahmu pertama kali mengenalkannya. Terlalu licin, terlalu sempurna." Ia menatap Anissa lekat-lekat. "Apa yang kau inginkan dariku, Nisa?" "Saya tidak ingin mereka mati, Om." "Itu terlalu mudah," jawab Anissa. Matanya berkilat dingin. "Saya ingin mereka kehilangan segalanya. Kebebasan mereka, harta mereka, nama baik mereka. Saya ingin mereka membusuk di penjara dengan penyesalan seumur hidup. Dan untuk itu, saya butuh bukti." Disinilah bidak catur pertama diletakkan di papan. Di lokasi kecelakaan, ada sebuah menara pemancar seluler, lanjut Anissa. "Bayu bilang kameranya palsu, tapi firasatku mengatakan sebaliknya." Mata Pak Tirtayasa berbinar. Ia mematikan rokoknya di asbak. "Bayu adalah arsitek yang hebat, tapi penyelidik yang bodoh," katanya dengan seringai tipis. "Dia salah besar. Menara itu milik Telkomsel, dan kamera itu bukan dummy. Itu kamera pengawas beresolusi tinggi untuk memantau aset vital mereka. Rekamannya disimpan di server pusat dengan keamanan tingkat tinggi. Mendapatkannya akan sangat sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Inilah bukti kunci mereka. Kartu as yang akan menghancurkan segalanya. Kita akan menyusun rencana dari 3 arah," kata Pak Tirtayasa. Kini beralih ke mode profesional. "Pertama, rekaman CCTV itu. Aku punya kenalan orang dalam. Tapi ini akan butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ini adalah prioritas utama kita." "Kedua, keuangan," lanjutnya sambil mengambil buku catatan. "Bayu pasti sudah mulai memindahkan asetmu ke rekeningnya atau rekening Ralin. Aku perlu semua detail rekening bank, investasi, dan surat aset yang kau ingat. Aku akan melacak aliran uangnya." "Ketiga, Ralin," desis Pak Tirtayasa. "Wanita seperti dia biasanya tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer. Aku akan menugaskan salah satu anak buahku, seorang investigator wanita, untuk menyusup ke lingkaran pertemanannya. Kita butuh rekaman suaranya saat dia menyombongkan diri tentang bagaimana dia berhasil menyingkirkanmu. Pengakuan tidak langsung seperti itu akan menjadi paku terakhir di peti mati mereka saat di pengadilan." Malam itu, Anissa tidak kembali ke penginapan kumuh. Pak Tirtayasa memberinya kunci sebuah apartemen kecil yang aman di lokasi yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Bayu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Anissa merasa secercah harapan. Ini bukan lagi hanya tentang amarah dan dendam membabi buta. Ini adalah tentang strategi. Perang dingin yang akan ia menangkan dengan perhitungan yang cermat. Ia bukan lagi korban yang tak berdaya. Ia adalah seorang dalang, dan ia baru saja mulai menggerakkan bidak-bidak caturnya di papan permainan yang gelap dan mematikan. Perburuan telah resmi dimulai. Bulan-bulan berikutnya adalah masa inkubasi. Di dalam apartemen kecil yang menjadi kepompongnya, Anissa memulai proses metamorfosis yang menyakitkan namun perlu. Setiap pagi,
Ia akan berdiri di depan cermin kamar mandi yang berembun dan menatap bayangan wanita di hadapannya. Ia melihat mata yang sama, hidung yang sama, bibir yang sama, namun ia tidak lagi mengenali jiwa di baliknya. Anissa yang lembut, yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, yang percaya pada cinta tanpa syarat, telah mati di dasar jurang itu. Yang tersisa hanyalah cangkangnya, dan sebuah tujuan yang membara. Transformasi itu dimulai dari luar. Ia tahu, untuk menghadapi monster seperti Bayu dan Ralin, ia tidak bisa datang sebagai korban. Ia harus datang sebagai kekuatan yang setara, atau bahkan lebih besar. Suatu sore, dengan mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi separuh wajahnya, ia masuk ke salah satu salon paling mewah di Jakarta. "Saya ingin perubahan total," katanya kepada penata rambut ternama yang menanganinya. Suaranya datar dan tanpa emosi. "Potong." Rambutnya yang dulu panjang bergelombang, yang sering dibelai Bayu dengan pujian palsu, jatuh helai demi helai ke lantai marmer yang dingin. Saat penata rambut itu selesai, Anissa menatap cermin dan melihat orang yang berbeda. Rambutnya kini terpangkas dalam model bob asimetris yang tajam dan modern, membingkai wajahnya yang menjadi lebih tirus, menonjolkan tulang pipinya dan tatapan matanya yang dingin. Potongan rambut itu memancarkan aura kekuatan, efisiensi, dan bahaya. Anissa yang lama telah terkubur bersama guntingan rambut di lantai. Langkah berikutnya adalah lemari pakaiannya. Dengan bantuan Pak Tirtayasa yang berhasil mencairkan sebagian kecil dana darurat dari salah satu rekening rahasianya, Anissa membangun kembali identitasnya melalui kain dan jahitan. Gaun-gaun berwarna pastel, blus bunga-bunga, dan sepatu flat yang nyaman. Semua simbol dari kehidupannya yang dulu, ia singkirkan dari benaknya. Gantinya, ia membeli busana yang menjadi baju zirahnya. Blazer dengan potongan tajam, celana bahan berwarna gelap, gaun-gaun bodycon yang elegan namun tegas, dan deretan sepatu hak tinggi yang setiap langkahnya berbunyi seperti ketukan genderang perang. Warnanya pun monokromatik, hitam, abu-abu arang, biru dongker, dan sesekali diselingi merah darah yang provokatif. Namun, transformasi fisik adalah bagian yang paling mudah. Pertarungan sesungguhnya terjadi di dalam benaknya. Setiap minggu, ia bertemu dengan Pak Tirtayasa di kantornya untuk mendapatkan laporan perkembangan. Laporan-laporan itu adalah bahan bakarnya. "Anak buahku, Maya, sudah berhasil masuk ke lingkaran dalam Ralin," lapor Pak Tirtayasa pada suatu pertemuan, sambil menyodorkan sebuah pemutar audio kecil. "Dengarkan ini." Anissa menekan tombol play. Terdengar suara tawa Ralin yang melengking, disusul oleh kalimatnya yang congkak di tengah kebisingan musik lounge. "Tentu saja Bayu memilihku. Wanita mana yang bisa menolak pesonaku?" Istrinya yang membosankan itu tidak punya kesempatan. "Sekarang, semua miliknya akan menjadi milikku sebentar lagi. Pernikahan kami akan menjadi wedding of the year." Anissa mendengarkan rekaman itu tanpa berkedip. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran amarah. Hanya rahangnya yang mengeras. "Ini belum cukup," katanya dingin. "Aku butuh dia mengakui perbuatannya, sekecil apapun. Sesuatu yang mengikatnya langsung pada kecelakaan itu." Pak Tirtayasa mengangguk. Maya sedang mengusahakannya. Ralin mulai percaya padanya. Kemudian, Pak Tirtayasa menunjukkan sebuah video di laptopnya. Gambarannya agak buram dan diambil dari sudut yang sangat tinggi. Itu adalah klip pendek dari rekaman CCTV menara pemancar. Anissa melihat dua mobil di tikungan sepi itu. Ia melihat mobil hitam Bayu dengan sengaja menabrak bagian belakang mobil merahnya, mendorongnya hingga kehilangan kendali dan terjun ke jurang. Ia menonton kematiannya sendiri. Lagi-lagi, reaksinya hening. Ia hanya meminta Pak Tirtayasa memutar ulang video itu. Lagi, dan lagi. Ia sedang mematri pemandangan itu ke dalam otaknya, mengubah trauma menjadi kekuatan, mengubah rasa sakit menjadi fokus yang mematikan. "Kau yakin bisa menghadapi mereka, Nisa?" tanya Pak Tirtayasa. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. "Di hari itu, emosimu akan menjadi musuh terbesarmu. Itulah sebabnya emosi itu harus mati sebelum hari itu tiba." "Om," jawab Anissa.
Ia melatih dirinya setiap hari. Ia berlatih berjalan, berbicara, dan bahkan tersenyum dengan ketenangan yang dibuat-buat di depan cermin. Ia membaca buku-buku tentang psikologi dan negosiasi. Ia belajar bagaimana mengendalikan detak jantungnya sendiri melalui pernapasan. Ia tidak akan datang ke pernikahan itu untuk berteriak atau menangis. Ia akan datang sebagai hakim yang akan membacakan vonis. Terobosan itu datang 3 minggu sebelum tanggal pernikahan. Bayu dan Ralin telah resmi mengumumkan pertunangan mereka dan menyebar undangan. Tanggal itu menjadi tenggat waktu misi mereka. Di saat yang bersamaan, tim Pak Tirtayasa berhasil melacak sebuah transaksi besar yang dilakukan Bayu seminggu sebelum kecelakaan. Pembayaran ke sebuah perusahaan cangkang yang ternyata bermuara ke rekening Ralin. Alibi untuk hadiah, yang ternyata adalah upah kejahatan. Dan puncaknya, Maya berhasil mendapatkan rekaman emas itu. Dalam sebuah percakapan sambil minum anggur, Ralin yang sedikit mabuk tertawa dan berkata kepada Maya, "Kau tahu apa yang paling lucu?" Bayu sangat gugup hari itu. Setelah mendorong mobil Anissa, tangannya gemetar. Aku yang harus menenangkannya. Drum Queen. Tapi, ya, semua sepadan. Tikungan itu benar-benar jadi saksi akhir dari dongeng membosankan mereka. Itu dia. Paku terakhir untuk peti mati mereka. Dengan semua bukti di tangan, rekaman CCTV definitif yang berhasil didapatkan secara utuh oleh kontak Pak Tirtayasa, jejak transaksi keuangan, dan rekaman pengakuan Ralin, langkah terakhir harus diambil. Pak Tirtayasa mengatur sebuah pertemuan rahasia. Di sebuah warung kopi tua yang sepi, ia memperkenalkan Anissa kepada Inspektur Rahman, seorang perwira polisi senior yang terkenal lurus dan bersih, sekaligus musuh bebuyutan para petinggi korup. Inspektur Rahman menatap Anissa dengan skeptis pada awalnya. Namun, saat Anissa dengan tenang dan sistematis memaparkan kasusnya, menunjukkan semua bukti satu persatu tanpa getaran emosi sedikitpun, ekspresi inspektur itu berubah menjadi kekaguman dan amarah yang tertahan. "Ini bukan hanya percobaan pembunuhan," kata Inspektur Rahman, suaranya berat. "Ini adalah kejahatan terencana yang dilakukan dengan presisi oleh 2 iblis berwujud manusia." "Saya tidak ingin mereka ditangkap diam-diam," kata Anissa, menatap lurus ke mata sang inspektur. "Saya ingin mereka ditangkap di puncak kemenangan mereka. Di depan semua orang yang mereka tipu. Di atas altar pernikahan mereka." Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Inspektur Rahman. Ia menyukai drama keadilan. "Permintaan yang tidak biasa. Tapi untuk kasus seperti ini, saya rasa mereka pantas mendapatkannya," katanya. "Tim saya akan siaga di sekitar lokasi dengan pakaian preman. Kau masuk, berikan pertunjukanmu, dan berikan kami sinyal. Saat kau menjatuhkan mikrofon, kami akan masuk." Rencana telah tersusun. Para aktor telah siap. Panggungnya adalah sebuah ballroom hotel mewah. Anissa pulang ke apartemennya malam itu. Ia mengeluarkan sebuah undangan pernikahan dari dalam tasnya. Undangan yang berhasil didapatkan Maya. Ia menatap nama Bayu dan Ralin yang tercetak dengan tinta emas. Di bawah cahaya lampu, matanya berkilat. Transformasinya telah selesai. Sang ratu balas dendam kini siap untuk mengklaim kembali tahtanya di tengah-tengah pesta penobatan musuhnya. Grand Ballroom Hotel Imperium malam itu adalah definisi dari surga duniawi. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi gugusan lampu kristal raksasa yang berkilauan seperti konstelasi bintang pribadi. Udara dipenuhi aroma manis dari lautan bunga lili putih dan mawar berwarna sampanye yang dirangkai menjadi pilar-pilar megah dan air terjun bunga di belakang pelaminan. Alunan lembut musik dari sebuah kuartet gesek mengalir di udara, berbaur dengan denting gelas sampanye dan bisik-bisik kagum dari ratusan tamu undangan yang terdiri dari para elit sosialita dan pebisnis kelas kakap Jakarta. Di tengah semua kemewahan itu, di atas pelaminan yang ditinggikan dan bertahtakan bunga, duduklah sang raja dan ratu malam itu, Bayu dan Ralin. Bayu tampak luar biasa tampan dalam setelan tuxedo rancangan desainer ternama. Senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya, senyum seorang pemenang. Ia menatap kerumunan tamu, para kolega yang menyanjungnya, para rival yang iri padanya, dan ia merasakan gelombang kepuasan yang luar biasa. 6 bulan yang lalu, di mata orang-orang ini,
Ia adalah seorang duda yang patah hati dan menyedihkan. Kini, ia adalah simbol kebangkitan. Pria kuat yang berhasil menemukan kembali kebahagiaan. Sandiwaranya begitu sempurna hingga ia sendiri nyaris mempercayainya. Sesekali, bayangan Anissa melintas di benaknya, bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan sedikit cemoohan. Lihat aku sekarang, Anissa. Aku membangun istana ini di atas kuburanmu, dan tak seorang pun yang tahu. Di sampingnya, Ralin adalah perwujudan dari kemenangan itu sendiri. Gaun pengantinnya bertahtakan ribuan mutiara dan kristal Swarovski, menjuntai indah di lantai marmer. Mahkota berlian kecil berkilau di atas tatanan rambutnya yang rumit. Ia adalah ratu yang akhirnya mendapatkan kerajaannya. Setiap senyum yang ia berikan kepada para tamu, setiap lambaian tangannya yang anggun, adalah deklarasi kemenangannya. Ia telah berhasil. Wanita desa yang membosankan itu telah lenyap. Dan kini ia, Ralin, yang duduk di singgasana. Ia meraih tangan Bayu dan meremasnya. Sebuah gestur yang di mata tamu tampak seperti cinta yang tulus. Namun bagi mereka berdua, itu adalah penegasan aliansi kejahatan mereka. Acara puncaknya akan segera dimulai. Prosesi ijab kabul akan dilaksanakan tepat di atas panggung itu, disaksikan oleh semua orang. Penghulu telah duduk di tempatnya. Begitu pula dengan para saksi, dua pengusaha paling berpengaruh di kota, teman baik Bayu. Semua telah diatur dengan sempurna untuk melegitimasi persatuan mereka di mata Tuhan dan manusia. Semua siap? Bisik Ralin. Matanya berbinar penuh antisipasi. Selalu siap, sayang, jawab Bayu, mengecup punggung tangan Ralin. Ini adalah awal dari segalanya. Sementara itu, di seberang jalan dari kemegahan Hotel Imperium, di dalam sebuah sedan hitam dengan kaca gelap, seorang wanita duduk dengan keheningan yang mematikan. Anissa. Ia tidak mengenakan gaun pesta yang gemerlap. Ia mengenakan gaun bodycon berwarna merah darah yang memeluk tubuhnya dengan pas. Sebuah blazer hitam tersampir di bahunya. Rambutnya yang dipotong pendek dan tajam membingkai wajahnya yang tanpa ekspresi. Riasannya minimalis. Hanya menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang dipoles warna merah serupa gaunnya. Ia tampak seperti seorang eksekutor, bukan tamu undangan. Di pangkuannya, sebuah ponsel bergetar. Pesan masuk dari Pak Tirtayasa yang berada di lobi hotel, menyamar sebagai salah satu staf. Penghulu sudah di tempat. 5 menit lagi dimulai. Anissa tidak membalas. Ia hanya menatap gedung hotel yang bermandikan cahaya itu. Ia bisa mendengar alunan musik yang samar-samar dari dalam sana. Ia bisa membayangkan wajah bahagia Bayu dan Ralin. Amarah? Rasa sakit? Sudah lama mati. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang dingin, fokus setajam laser. Ia telah memutar ulang adegan di tikungan jurang itu ribuan kali dalam benaknya, bukan sebagai trauma, tetapi sebagai latihan mental. Ia telah mempersiapkan setiap kata yang akan ia ucapkan, setiap gerakan yang akan ia lakukan. Di dalam ballroom, prosesi ijab kabul dimulai. Suara penghulu yang khusyuk menggema melalui pengeras suara, membacakan doa-doa dan petuah pernikahan. Semua tamu terdiam, menyaksikan momen sakral itu. Bayu menjabat tangan ayah Ralin, yang bertindak sebagai wali nikah. Saudara Bayu Pratama bin almarhum Hardi Pratama, ucap sang wali. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Ralin Anastasia binti Hendrawan, dengan mas kawin seperangkat perhiasan berlian dan logam mulia seberat 500 gram, dibayar tunai. Seluruh ruangan menahan napas. Bayu menatap Ralin sejenak. Sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Dengan satu tarikan napas yang mantap dan lantang, ia menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Ralin Anastasia binti Hendrawan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Hening sejenak. Lalu para saksi dengan kompak berkata, sah, sah, gema suara penghulu. Seketika, ballroom meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Musik kembali mengalun dengan nada yang lebih megah. Bayu memasangkan cincin di jari Ralin, lalu mencium bibirnya dengan penuh gairah di tengah sorak-sorai para tamu. Kilatan lampu kamera dari para fotografer menyambar-nyambar, mengabadikan momen puncak kebahagiaan mereka.
Momen kemenangan mutlak mereka. Di dalam sedan hitam, ponsel Anissa bergetar lagi. Sebuah pesan singkat dari Pak Tirtayasa. Itulah sinyalnya. Anissa menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia membuka pintu mobil. Udara malam yang hangat menyambutnya. Ia merapikan blazernya, lalu mulai berjalan menyeberangi jalan. Langkahnya mantap. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di aspal terdengar seperti detak jam menuju kiamat. Para penjaga pintu hotel yang terpesona oleh penampilannya yang elegan dan auranya yang dingin, hanya bisa mengangguk hormat, mengira ia adalah tamu penting yang sedikit terlambat. Ia melewati lobi yang mewah tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Tujuannya hanya satu, pintu kayu raksasa berukir di ujung koridor. Pintu Grand Ballroom. Ia bisa mendengar tawa bahagia dan musik dari baliknya. Pesta kemenangan mereka sedang berlangsung. Anissa meletakkan tangannya di gagang pintu yang dingin. Ini dia. Momen di mana hantu bangkit dari kuburnya untuk menghadiri pesta para pembunuhnya. Pintu ballroom yang menjulang tinggi itu terbuka dengan perlahan, tanpa suara, mengiris kemeriahan di dalamnya dengan keheningan yang ganjil saat seberkas cahaya dari koridor menembus keremangan pesta. Pintu kayu raksasa itu berayun terbuka tanpa suara, seolah mempersilakan malaikat maut masuk. Untuk sesaat, tidak ada yang memperhatikan. Tepuk tangan masih menggema, musik masih mengalun megah, dan kilatan lampu kamera masih menyambar-nyambar ke arah pelaminan tempat Bayu dan Ralin berciuman mesra. Namun, keheningan yang dibawa oleh pintu terbuka itu mulai merayap masuk seperti kabut dingin, dimulai dari para tamu yang duduk paling dekat dengan pintu masuk. Satu persatu, kepala menoleh. Percakapan terhenti di tengah kalimat. Senyuman membeku. Gelas sampahnya tertahan di udara. Keheningan itu menular dengan cepat, dari meja ke meja, seperti gelombang kejut yang tak terdengar, hingga akhirnya mencapai pelaminan. Musik kuartet gesek menjadi vals sejenak sebelum akhirnya berhenti total. Dalam hitungan detik, Grand Ballroom yang tadinya riuh rendah berubah menjadi sunyi senyap. 100 pasang mata kini tertuju pada satu titik. Sosok wanita dalam balutan gaun merah darah yang berdiri di ambang pintu. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya terukur dan disengaja. Ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer yang dipoles adalah satu-satunya suara di dalam ruangan, bergema seperti detak jantung yang menakutkan. Ia berjalan di karpet merah yang seharusnya hanya dilalui oleh kedua mempelai, seolah mengklaim kembali jalan itu sebagai miliknya. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti desis ular. Siapa wanita itu? Aku tidak pernah melihatnya. Gayanya begitu intens. Tunggu, wajah itu. Kenapa terasa tidak asing? Seorang wanita parubaya, teman lama Ibu Anissa, menyipitkan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Ya Tuhan, tidak mungkin. Bisiknya pada suaminya. Tangannya menutup mulut. Itu mirip sekali dengan almarhumah Anissa. Di atas pelaminan, ciuman Bayu dan Ralin telah berakhir. Mereka menoleh, bertanya-tanya mengapa musik dan tepuk tangan tiba-tiba berhenti. Awalnya, mereka hanya melihat siluet seorang wanita yang berjalan ke arah mereka, melawan cahaya dari pintu. Lalu, saat wanita itu semakin dekat dan sorotan lampu panggung mulai menerangi wajahnya, dunia mereka runtuh berkeping-keping. Senyum di wajah Ralin luntur seketika. Bibirnya yang merah merekah kini terbuka sedikit. Gemetar. Gelas sampahnya yang dipegangnya terlepas dari genggamannya. Jatuh ke lantai dengan suara dentang yang memekakan telinga. Pecah berkeping-keping di atas gaun pengantinnya yang putih bersih. Matanya membelalak. Pupilnya melebar dalam kengerian mutlak. Ia melihat hantu. Hantu dari wanita yang ia bantu dorong ke dalam jurang. Reaksi Bayu lebih lambat, namun jauh lebih mengerikan. Wajahnya yang tadinya berseri-seri karena kemenangan, berubah menjadi topeng pucat pasi. Warna mengering dari kulitnya seolah disedot oleh kekuatan tak kasat mata. Rahangnya mengatup keras hingga giginya bergemeletup. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi pelipisnya. Ia tidak bisa bernapas. Paru-parunya terasa seperti diremas. Wanita itu, potongan rambutnya berbeda, auranya berbeda, tapi mata itu, mata yang sama yang menatapnya dengan cinta sebelum ia mengkhianatinya,
kini menatapnya dengan kebencian yang begitu dingin hingga membekukan darah di nadinya. Tidak mungkin. Aku melihat mobil itu jatuh. Aku menghadiri pemakamannya. Anissa terus berjalan, tidak terpengaruh oleh tatapan ratusan orang. Pandangannya terkunci pada dua sosok yang membeku ketakutan di atas pelaminan. Ia melewati barisan kursi tamu, melewati para kolega bisnis Bayu yang menatapnya bingung, melewati teman-teman sosialita Ralin yang memandangnya dengan tatapan sinis yang kini berubah menjadi ngeri. Ia berhenti tepat di kaki tangga menuju pelaminan. Ia mendongak, menatap lurus ke mata Bayu, lalu beralih ke Ralin. Sebuah senyum tipis, bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kemenangan yang kejam, tersungging di bibirnya. "Kenapa kalian berhenti?" Suaranya terdengar jelas di keheningan ruangan, tenang namun menusuk hingga ke tulang. "Pestanya baru saja dimulai, bukan?" Bayu tersentak seolah disengat listrik. Ia mundur selangkah, menabrak dekorasi bunga di belakangnya. Kau. Ia tergagap, tidak mampu membentuk kata. Ralin, didorong oleh kepanikan, menemukan suaranya lebih dulu. Siapa kau?" Keamanan. Usir wanita gila ini." Teriaknya dengan suara melengking yang pecah, menunjuk Anissa dengan jari gemetar. Beberapa petugas keamanan hotel mulai bergerak maju dengan ragu. Namun, langkah mereka terhenti saat Anissa mengangkat satu tangannya. Sebuah gestur kecil yang memancarkan otoritas mutlak. Pembawa acara, yang sejak tadi membeku di sisi panggung, akhirnya sadar dari linglungnya. Maaf, Nyonya, sepertinya Anda salah acara." Anissa mengabaikannya. Ia melangkah menaiki tangga pelaminan satu persatu. Setiap langkahnya terasa seperti satu paku yang ditancapkan ke peti mati Bayu dan Ralin. Ia berjalan melewati MC yang gemetar, mendekati meja kecil di mana sebuah mikrofon berdiri tegak. Ia mengambil mikrofon itu dari dudukannya dengan gerakan yang anggun. Ia berbalik menghadap para tamu yang kini berdiri dari kursi mereka, menatap pemandangan surreal di depan mereka dengan napas tertahan. Lalu, ia menolehkan kepalanya sedikit. Matanya kembali mengunci Bayu dan Ralin yang kini berdempetan di sudut pelaminan seperti dua tikus yang terpojok. Anissa mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Ia menarik napas sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan itu mencapai titik puncaknya. "Selamat malam semuanya," sapanya dengan suara yang jernih dan kuat, menggema ke seluruh penjuru ballroom. "Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Bagi yang tidak mengenali saya, atau mungkin sudah melupakan saya." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu wajah pucat Bayu dan Ralin. "Nama saya Anissa Dewi, istri pertama, dan satu-satunya istri yang sah dari pria yang berdiri di sana." Sebuah pekikan tertahan terdengar dari kerumunan. Seluruh ruangan bergemuruh dalam keterkejutan. Anissa tersenyum dingin. "Ah, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bukankah aku seharusnya sudah mati?" Ia tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Itulah yang mereka berdua harapkan. Ia mengangkat mikrofonnya sedikit lebih tinggi. Suaranya kini dipenuhi dengan racun yang manis. "Jadi, izinkan aku menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat pada kedua mempelai." Ia menatap lurus ke arah mereka. Setiap katanya adalah sebuah vonis. "Selamat atas pernikahan kalian yang kalian bangun dengan megah tepat di atas kuburanku." Kalimat terakhir Anissa menggantung di udara yang beku, seberat batu nisan. "Selamat atas pernikahan kalian yang kalian bangun dengan megah tepat di atas kuburanku." Keheningan yang tadinya mencekam pecah menjadi gemuruh kekacauan. Pekik tertahan meledak dari bibir para tamu wanita. Bisikan-bisikan ngeri menyebar seperti api, membakar habis sisa-sisa kemeriahan pesta. Para wartawan dari majalah Gaya Hidup yang diundang untuk meliput pernikahan tahun ini, kini mengarahkan kamera mereka bukan lagi pada mempelai, melainkan pada drama mengerikan yang sedang terungkap. Bagi Bayu, kalimat itu adalah cambuk yang menyadarkannya dari kelumpuhan. Insting untuk bertahan hidup, insting licik yang selama ini menuntunnya, mengambil alih. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah dan kepanikan. "Ini tidak mungkin. Rencananya sempurna." "Bohong!" teriaknya.
Suaranya serak dan putus asa. Ia menunjuk Anissa dengan jari gemetar. Jangan percaya padanya. Dia wanita gila. Dia penipu yang disewa oleh musuh-musuhku untuk menghancurkan hari bahagiaku. Wajahnya hanya kebetulan mirip. Anissa, istriku, sudah meninggal. Ralin, melihat secercah harapan pada penyangkalan Bayu, ikut menyahut dengan histeris. Benar. Dia bukan Anissa. Keamanan. Panggil keamanan. Seret penyusup ini keluar dari sini. Ia mencoba mempertahankan martabatnya. Namun suaranya yang melengking tinggi dan matanya yang liar hanya menunjukkan betapa hancurnya ia di dalam. Namun, Anissa tidak bergeming. Ia menatap badai kepanikan di depannya dengan ketenangan seorang dewi pembalasan. Ia sudah menduga reaksi ini. Ia bahkan sudah mengantisipasinya. Wanita gila? Ulangnya. Suaranya terdengar jernih melalui mikrofon, memotong teriakan Bayu. Penipu. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tuduhan yang sangat berat. Bayu, kau selalu pandai memutarbalikkan fakta, bukan? Tapi sayangnya, malam ini, aku tidak datang hanya dengan kata-kata. Ia mengalihkan pandangannya dari mereka sejenak, menyapu seluruh ruangan, dan tatapannya berhenti pada dua layar proyektor raksasa di sisi kiri dan kanan panggung. Layar itu masih menampilkan foto-foto prewedding Bayu dan Ralin yang tersenyum bahagia di Paris, sebuah monumen kebohongan mereka. Mungkin sebuah gambar bisa menyegarkan ingatan kalian semua, lanjut Anissa. Dengan sebuah anggukan kepala yang hampir tak terlihat, ia memberi sinyal kepada Pak Tirtayasa, yang berdiri di dekat panel kontrol teknis di belakang ruangan, menyamar dalam seragam staf hotel. Seketika, kedua layar raksasa itu berkedip. Foto-foto romantis di Paris lenyap, digantikan oleh layar hitam selama sepersekian detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, sebuah gambar muncul. Gambarnya tidak jernih, agak berbintik, dan diambil dari sudut yang sangat tinggi. Warnanya pun pudar. Para tamu menyipitkan mata, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Itu adalah sebuah rekaman dari kamera keamanan. Rekaman itu menunjukkan sebuah tikungan jalan yang sepi di area perbukitan, diapit oleh pepohonan rimbun di satu sisi dan jurang menganga di sisi lainnya. Tanggal dan waktu terekam di sudut atas layar, 6 bulan yang lalu. Sebuah mobil merah, mobil Anissa, terlihat melaju dengan kecepatan sedang. Para tamu yang mengenal Anissa menahan napas. Mereka mengenali mobil itu. Lalu, dari belakang, sebuah sedan hitam yang familiar muncul dengan kecepatan lebih tinggi. Mobil Bayu. Seluruh ballroom menjadi hening senyap. Satu-satunya suara adalah detak jantung kolektif yang berdebar ketakutan. Di layar, mereka menyaksikan dengan ngeri apa yang terjadi selanjutnya. Sedan hitam itu tidak menyalip. Ia terus mendekat. Lalu dengan sebuah gerakan yang jelas-jelas disengaja, bagian depan mobil hitam itu menghantam keras bagian belakang mobil merah. Sebuah pekikan kolektif terdengar di seluruh ruangan. Mobil merah itu oleng, kehilangan kendali. Pengemudinya jelas berusaha keras untuk menstabilkan mobil, namun sia-sia. Sedan hitam itu kembali menabraknya. Kali ini lebih keras, mendorongnya ke tepi jalan. Dalam gerakan lambat yang mengerikan, mobil merah itu menabrak pembatas jalan yang rapuh, terbalik, dan kemudian lenyap di telan kegelapan jurang. Rekaman terus berlanjut. Sedan hitam itu berhenti sejenak. Sesosok pria keluar dari kursi pengemudi. Siluetnya jelas adalah Bayu. Ia berjalan ke tepi jurang, menengok ke bawah selama beberapa detik. Lalu, sesosok wanita dengan rambut panjang, Ralin, keluar dari kursi penumpang, menghampirinya, dan memeluk lengannya. Keduanya berdiri di sana sejenak, sebelum akhirnya kembali ke mobil dan melaju pergi meninggalkan lokasi, meninggalkan kecelakaan tunggal itu di belakang mereka. Video itu berhenti, membekukan gambar Bayu dan Ralin yang berdiri di tepi jurang, sebuah potret kejahatan yang tak terbantahkan. Jika sebelumnya ruangan itu gemuruh, kini ia meledak. Teriakan horor dan amarah bercampur aduk. Orang tua Ralin menatap layar dengan wajah pucat dan tak percaya, sebelum sang ayah menatap putrinya dengan tatapan jijik yang luar biasa.
Para kolega bisnis Bayu mundur selangkah darinya, seolah ia adalah wabah penyakit. Di atas pelaminan, dunia Bayu telah berakhir. Wajahnya adalah kanvas dari teror murni. Semua penyangkalan, semua kebohongan, luluh lantak di hadapan bukti digital itu. Tidak, itu palsu. Itu editan. Raungnya seperti binatang yang terluka. Sebuah penyangkalan terakhir yang lemah dan menyedihkan. Ralin benar-benar hancur. Ia jatuh berlutut. Gaun pengantin putihnya yang mewah kini kotor oleh debu panggung. Isak tangisnya yang histeris adalah satu-satunya pengakuan yang dibutuhkan. Mimpinya menjadi ratu telah berubah menjadi mimpi buruk di mana ia adalah penjahatnya. Anissa menatap mereka berdua, yang kini tak lebih dari sepasang penjahat yang terpojok. Ia kembali mengangkat mikrofonnya. Dan itu belum semuanya, katanya. Suaranya membelah kekacauan. Aku juga punya bukti transaksi dana perusahaanku yang kau pindahkan ke rekening wanita ini seminggu sebelum kecelakaanku, Bayu. Dan untukmu, Ralin. Anissa menatap wanita yang menangis di lantai itu. Aku juga punya rekaman suaramu saat kau menyombongkan diri pada teman barumu. Tentang bagaimana kau harus menenangkan tangan gemetar suamiku, setelah dia selesai mendorong mobilku ke jurang. Itulah pukulan terakhir. Vonis telah dibacakan. Anissa menatap lurus ke depan, ke arah kerumunan yang kini menatapnya dengan campuran rasa ngeri, kasihan, dan kagum. Pertunjukan sudah selesai. Dengan itu, ia melepaskan genggamannya. Mikrofon itu jatuh. Benda itu menghantam lantai marmer dengan suara tut yang keras dan menggema. Sebuah titik akhir yang brutal dan memuaskan. Itu adalah sinyalnya. Suara mikrofon yang menghantam lantai marmer menggema seperti tembakan pistol, menjadi aba-aba yang memecah mantra keterkejutan di dalam ballroom. Itu adalah sinyalnya. Seketika, pintu-pintu utama yang tadi dilewati Anissa, serta pintu-pintu darurat di sisi ruangan, serentak terbuka dengan keras. Kerumunan tamu yang tadinya berdesakan panik, kini membeku saat melihat barisan sosok tegap berseragam polisi dan beberapa petugas berpakaian preman memasuki ruangan dengan gerakan cepat dan terorganisir. Mereka bergerak seperti serigala, menyebar, mengamankan setiap sudut, mengubah pesta pernikahan termewah tahun ini menjadi sebuah zona penangkapan. Kekacauan yang tadinya hanya berupa bisikan ngeri dan pekikan tertahan, kini meledak menjadi kepanikan massal. Para tamu undangan yang merupakan kaum elit kota, yang hidupnya terbiasa dengan keteraturan dan kemewahan, kini pontang-panting seperti semut di sarang yang diguncang. Beberapa wanita menjerit. Para pria berusaha menarik istri mereka menjauh dari pusat keributan. Namun, tak ada yang bisa pergi. Polisi telah memblokir semua jalan keluar. Kilatan lampu kamera dari para wartawan kini menjadi semakin ganas dan tak terkendali, mengabadikan setiap detik dari drama yang jauh lebih sensasional daripada sekadar pernikahan mewah. Di tengah pusaran kekacauan itu, seorang perwira polisi paruh-baya dengan wajah tegas dan berwibawa melangkah maju, membelah kerumunan. Ia adalah Komisaris Rahman, perwira jujur yang telah dihubungi oleh Pak Tirtayasa. Ia berjalan lurus menuju panggung, matanya tak pernah lepas dari dua sosok yang kini menjadi pusat perhatian. Di atas pelaminan, naluri binatang Bayu mengambil alih. Logika dan rencana telah lenyap. Hanya tersisa keinginan primitif untuk melarikan diri. Ia melihat barisan polisi, melihat wajah-wajah tamu yang menatapnya dengan jijik, dan ia tahu permainannya telah berakhir. Dengan raungan putus asa, ia mendorong Ralin ke samping dan melompat dari sisi panggung, berusaha lari melalui pintu belakang panggung. Namun, usahanya sia-sia. Dua petugas berpakaian preman yang sudah mengantisipasi gerakan itu langsung menyergapnya. Bayu meronta-ronta dengan brutal, meninju dan menendang seperti hewan liar yang terperangkap. Tuxedo mahalnya robek. Tatanan rambutnya yang sempurna kini acak-acakan. Wajah tampan yang dulu dipuja-puja kini berkerut dalam seringai kebencian dan ketakutan. "Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa saya," teriaknya. Komisaris Rahman, yang telah tiba di atas panggung, menatap pemandangan itu dengan dingin. "Kami tahu persis siapa Anda, Tuan Bayu Pratama." Sementara itu, Ralin tetap teronggok di lantai. Gaun pengantinnya yang putih kini ternoda oleh air mata,
riasan, dan debu. Ia tidak mencoba lari. Seluruh kekuatan telah terkuras dari tubuhnya. Ia hanya bisa terisak histeris. Sebuah ratapan pilu dari seorang ratu yang mahkotanya direnggut paksa tepat di hari penobatannya. Komisaris Rahman mendekati Anissa sejenak, memberinya anggukan singkat penuh hormat, sebelum akhirnya berbalik menghadap kedua mempelai yang gagal itu. Bayu Pratama dan Ralin Anastasia. Suara Komisaris Rahman terdengar berat dan berwibawa, memotong raungan Bayu dan isak tangis Ralin. Anda berdua ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan laporan, serta penggelapan aset. Dua orang polisi wanita mendekati Ralin. Dengan lembut namun tegas, mereka mengangkatnya berdiri. Anda harus ikut kami ke kantor, kata salah satu polwan. Ralin hanya bisa menggeleng lemah, terlalu syok untuk melawan. Di sisi lain, perlawanan Bayu akhirnya berhasil dipatahkan. Kedua tangannya dipelintir ke belakang punggungnya. Dan kemudian, terjadilah momen puncak dari pembalasan Anissa. Seorang petugas mengeluarkan sepasang borgol baja yang dingin dan berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Dengan satu bunyi klik yang tajam dan memuaskan, borgol itu mengunci pergelangan tangan Bayu. Di saat yang hampir bersamaan, borgol lainnya juga terpasang di pergelangan tangan Ralin yang ramping, tepat di atas sarung tangan satinnya yang elegan. Cincin kawin berlian yang baru beberapa menit lalu tersemat di jari mereka kini terasa dingin dan tak berarti. Ikatan pernikahan mereka yang seharusnya abadi, kini digantikan oleh ikatan borgol yang akan membawa mereka ke penjara untuk waktu yang sangat, sangat lama. Anissa berdiri diam di sudut panggung, menjadi saksi bisu dari adegan itu. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada air mata kelegaan. Yang ada hanyalah kehampaan yang luas. Beban dendam yang selama 6 bulan ini menopangnya, yang menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup, kini telah terangkat. Dan di baliknya, ia merasa kosong. Saat Bayu digiring melewatinya, mata mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Di dalam mata Bayu, Anissa tidak melihat penyesalan. Ia hanya melihat kebencian murni. Kau akan membayar untuk ini, Anissa. Desisnya seperti ular. Anissa hanya menatapnya dengan dingin. Kau sudah lebih dulu membayarnya, Bayu. Dengan sisa hidupmu. Walk of Shame. Mereka dimulai. Digiring menuruni tangga pelaminan, melewati karpet merah yang seharusnya menjadi jalan kemenangan mereka. Bayu dan Ralin diarak keluar dari ballroom. Mereka berjalan di bawah tatapan ratusan pasang mata yang menghakimi dan kilatan ribuan lampu kamera yang mengabadikan kejatuhan mereka untuk selamanya. Ayah Ralin membuang muka, tak sanggup melihat aib putrinya. Para kolega Bayu menggelengkan kepala, sudah sibuk menghitung bagaimana cara mengambil alih proyek-proyeknya. Kehidupan sosial mereka telah mati, bahkan sebelum pengadilan menjatuhkan vonis. Saat pintu ballroom tertutup di belakang mereka, keheningan yang canggung kembali menyelimuti ruangan. Pertunjukan telah benar-benar berakhir. Pak Tirtayasa mendekati Anissa yang masih berdiri mematung. Sudah selesai, Nona Anissa, katanya dengan lembut. Anda berhasil. Anissa tidak langsung menjawab. Ia menatap ke sekeliling ballroom yang kini porak-poranda. Lautan bunga, kue pengantin yang menjulang tinggi, meja-meja penuh makanan mewah. Semua itu kini terasa seperti dekorasi di sebuah makam yang megah. Makam dari kehidupan lamanya. Ia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya malam itu. Napas yang terasa benar-benar bebas. Ya, Pak Tirta, bisiknya pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Sudah selesai. Malam itu tidak berakhir saat polisi membawa Bayu dan Ralin pergi. Justru, malam itu adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Berita tentang pernikahan neraka di Grand Ballroom Hotel termewah di kota menyebar lebih cepat daripada api. Keesokan paginya, semua surat kabar, portal berita online, dan program gosip televisi tidak membicarakan hal lain. Wajah Anissa, Bayu, dan Ralin terpampang di mana-mana. Rekaman video amatir dari para tamu yang menunjukkan Anissa melangkah masuk, pemutaran video CCTV, hingga penangkapan dramatis kedua mempelai, menjadi viral dan ditonton jutaan kali. Publik melahap setiap detail cerita dengan kerakusan yang luar biasa.
Kisah ini memiliki semua elemen drama yang sempurna. Cinta, pengkhianatan, percobaan pembunuhan, dan balas dendam yang elegan. Anissa dijuluki malaikat pembalasan. Sementara Bayu dan Ralin dicap sebagai mempelai iblis. Bagi Anissa, semua keriuhan itu hanyalah suara bising di kejauhan. Setelah memberikan kesaksian awalnya di kantor polisi malam itu, ia diantar oleh Pak Tirtayasa ke sebuah tempat yang aman. Ia menolak untuk berbicara dengan media manapun. Ia telah menyelesaikan pertunjukannya. Sisanya, ia serahkan pada hukum. Proses pengadilan yang menyusul menjadi tontonan nasional. Ruang sidang selalu penuh sesak. Dengan bukti yang begitu kuat dan tak terbantahkan, rekaman CCTV dari menara pemancar, bukti transaksi keuangan, rekaman suara Ralin, serta kesaksian Anissa yang tenang dan terperinci, tim pengacara mahal yang disewa oleh Bayu tidak bisa berbuat banyak. Mereka mencoba segala cara, mengklaim video itu rekayasa digital, menyebut Anissa memiliki gangguan mental pasca trauma, bahkan mencoba menyuap saksi. Namun, semuanya sia-sia. Setiap kebohongan yang mereka bangun runtuh di hadapan kebenaran yang gamblang. Di kursi pesakitan, transformasi Bayu dan Ralin begitu drastis. Bayu, yang dulu adalah seorang eksekutif yang gagah dan berkarisma, kini tampak kuyu dan penuh amarah. Matanya memancarkan kebencian yang dalam setiap kali menatap Anissa. Ia tidak pernah menunjukkan sedikit pun penyesalan. Di matanya, kesalahannya bukanlah mencoba membunuh Anissa, melainkan gagal melakukannya. Sementara itu, Ralin hancur total. Kecantikannya yang dulu mempesona kini luntur, digantikan oleh wajah pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dan tatapan kosong. Keluarganya, yang malu dan hancur oleh skandal itu, secara efektif telah mencampakkannya. Ia sering menangis terseduh-seduh selama persidangan, sebuah pemandangan menyedihkan yang tidak lagi menimbulkan simpati dari siapapun. 6 bulan setelah malam pernikahan itu, hari vonis pun tiba. Hakim ketua, seorang pria parubaya yang bijaksana, membacakan putusannya dengan suara yang tegas dan mantap. Setelah menimbang semua bukti dan kesaksian, pengadilan menyatakan terdakwa Bayu Pratama dan terdakwa Ralin Anastasia secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Suasana di ruang sidang menjadi tegang. Oleh karena itu, lanjut hakim, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada kedua terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Palu diketuk 3 kali. Suaranya bergema di seluruh ruangan, menyegel nasib Bayu dan Ralin untuk selamanya. Bayu mengumpat dengan kasar dan mencoba menyerang meja jaksa sebelum ditahan oleh para penjaga. Ralin pingsan di kursinya. Keadilan telah ditegakkan. Bagi Anissa, momen itu tidak membawa ledakan kebahagiaan. Hanya sebuah kelegaan yang tenang dan dalam. Beban terakhir di pundaknya telah terangkat. Dalam beberapa bulan berikutnya, Anissa sibuk mengurus sisa-sisa kehidupan lamanya. Ia secara resmi menceraikan Bayu, membatalkan pernikahan yang ternoda oleh darah dan kebohongan. Dengan bantuan hukum, ia berhasil merebut kembali 100% aset perusahaan dan pribadi yang coba digelapkan oleh Bayu. Langkah terakhir adalah menjual rumah mewah yang dulu menjadi surga kecilnya. Ia tidak sanggup lagi tinggal di sana. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan yang kini telah beracun. Ia menjualnya dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Dengan semua urusan yang telah selesai, Anissa berdiri di persimpangan jalan. Ia telah memenangkan perangnya, namun ia terluka parah. Ia tidak ingin selamanya dikenal sebagai Anissa sang malaikat pembalasan. Ia butuh lebih dari sekadar keadilan. Ia butuh penyembuhan. 2 tahun kemudian, di sebuah kota kecil di pesisir Bali, di mana suara ombak lebih mendominasi daripada suara klakson mobil, matahari pagi baru saja mulai menampakkan dirinya. Sinar keemasannya menyapu sebuah villa mungil bercat putih yang menghadap langsung ke laut. Di teras villa itu, seorang wanita berdiri, memegang cangkir teh hangat di tangannya. Ia adalah Anissa. Rambutnya kini dibiarkan tumbuh panjang kembali, tergerai tertiup angin laut. Wajahnya tampak lebih tenang. Garis-garis ketegangan di sekitar matanya telah melunak. Ia mengenakan gaun katun sederhana,
Bukan lagi gaun merah darah simbol balas dendam. Ia tidak melarikan diri dari masa lalunya. Ia telah menghadapinya. Dengan sebagian kecil dari kekayaannya, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Anissa S. Haven, sebuah rumah aman bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia tidak hanya memberikan mereka tempat berlindung, tetapi juga konseling, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum. Luka yang ia alami telah diubahnya menjadi kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Ia tidak lagi merasa kosong. Hidupnya kini diisi oleh tujuan baru yang jauh lebih bermakna daripada sekadar membalas dendam. Saat matahari terbit sepenuhnya di Cakrawala, memancarkan cahaya hangat yang menjanjikan hari yang baru, Anissa tersenyum. Itu bukan senyum kemenangan yang dingin, bukan pula senyum getir. Itu adalah senyum tulus dari seseorang yang telah melewati neraka dan berhasil menemukan jalannya kembali menuju cahaya. Dendam telah terbalaskan. Keadilan telah ditegakkan. Namun, kemenangan sejatinya bukanlah melihat musuh-musuhnya menderita seumur hidup di penjara. Kemenangan sejatinya adalah ini, berdiri di sini, sekarang, menghirup udara laut yang segar, dan menyambut fajar yang baru dengan hati yang akhirnya damai. Ia telah terlahir kembali, bukan dari jurang dendam, tetapi dari puing-puing masa lalunya, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan sepenuhnya bebas.